Karena ya udah mereka masih punya chance juga nanti kan. Siapa tahu ketemu lagi nanti. Bisa jadi dan ini dia game kedua di match upper bracket yang pertama. Alright, langsung kita masuk ke Land of Down. Kali ini Blacklist berhadapan dengan RSG Malaysia. Sudah ada Oh My Venus lagi dan lagi penguasa lini tengah bersama dengan seorang Wise. Sebentar, dia tuker loh. Bukan Eson yang jadi Popol Kupa, tapi Oh My Venus yang jadi Popol Kupa. Iya. Beda lagi nih. Esonnya yang akan menggunakan ataupun Digi. menjadi Digi, menjadi burung bulat kecil yang lucu. Tapi di bagian atas kita lihat Kufranya langsung memberikan backupan terhadap Lancelot yang memang diberikan keleluasan untuk bisa melakukan farmingan. Ada Lunox di bagian tengah, Popol Kupa di bagian tengah juga, tapi masih mendapatkan. Namun untuk Lolealsnya masih bisa kabur. Di belakangnya ada Time Bomb yang mengejar, dilemparin lagi, nggak bisa maju, wajib balik. Oke. Gila. Jadi ini bukan sebenarnya Digi feeder, tapi lebih ke arah Digi yang nemenin Haritnya biar lebih cepat kaya lagi. Iya. Dia bakal pressure, ya Beatrice-nya bakal dibuat pulang terus kalau gak ada bantuan ke bawah. Dan Zakus harus ke Wah, dapat loh first blood-nya. Luar biasa. Lo di gold lane harus kaya, tapi lu pressure dua biji. Yang kita tahu selama ini untuk yang beberapa bulan kebelakang ini 1-3-1 dan ternyata mereka sekarang memperlihatkan lagi sebuah rotasi ataupun formasi 1-2-2. Lagi dan lagi kejutan. Keluar lagi, Pak. 1-2-2 tuh zaman kapan? Udah lama banget loh dan sekarang dikeluarkan kembali. Gila. Ini mereka, gue udah gak ngerti lagi sama pergerakan dari Blacklist. Dan kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Lesia. Bahkan dia gak dapat gold buff-nya. Oke, jadi sebenarnya 1-1. Satu midnya, karena Popol Kupa cuma di mid solo. Jungle-nya tinggalin. Udah tinggal 2 yang di bottom lane. Ini sama seperti yang kemarin gak sih? Kayak ada kejadian di mana yang Estes ngikutin ini, yang Rafael ngikutin ini kan? Sama pola permainannya. Dan kali ini dikeluarkan kembali oleh anak-anak dari Blacklist. Oke, masih ada Knife for Knife dikeluarkan oleh seorang Edward untuk mundur ke belakang karena darahnya juga udah sekaratul maut. Digebuk-gebuk sama seorang Pakitonya. Oke, Lexianya di bagian tengah ini cukup pasif permainan di game yang kedua untuk apalagi di early game seperti ini nggak terlalu banyak. Di bagian tengah udah Rhapsody begitu menyakitkan dan juga tadi hampir ini dot matanya dikeluarkan, tapi dia harus menunggu lagi cooldownnya. Udah ada satu reverse time menarik langsung Zakus ke bagian belakangnya saja untuk Ranger masuk ke dalam sebuah trap yang diciptakan oleh anak-anak RSGMY. Oke. Ini adalah keuntungan yang baik sekali untuk RSG Malaysia mendapatkan satu orang Wise di arah early seperti ini. Tapi Zanasmi kali ini harus berjibaku dengan seorang My Venus dan juga Eson, tapi seperti nggak bakal mungkin bisa selamat. Tapi ternyata masih bisa, tapi bakal dikejar sama seorang My Venus, digigit-gigit kali ini. 3 setetes nggak bisa dibunuh. Wow, oke. Nice play untuk masing-masing pemain. Oh My Venus tadi bermain dengan sangat agresif sekali, bahkan responsnya juga bagus banget. Selalu untuk Oh My Venus sudah beberapa kali kita lihat dia nggak bisa ngelihat orang yang dengan darah sedikit. Pasti diflickerin, Om. Kalau bisa pulang-pulang. Pasti diflickerin dan ternyata pertempuran terjadi, sebuah aksi penculikan. Oh My Venus pun menjadi korban di bagian tengah. Iya, Lexia kali ini benar-benar menunjukkan taringnya, bahkan mencoba untuk mengambil arah purple buff milik seorang Wise dan didapatkan malah diberikan kepada seorang Kaiser. Oke, di bagian atas ada Benedetta yang free banget. Di bagian bawah pertempuran udah mulai pecah. Ada 2 orang yang langsung menjadi korban, ada 1 orang yang menjadi korban. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk anak-anak dari RSGMY. Eson maju, Oh My Venus maju, dan beberapa pemain dari RSGMY juga udah mulai mundur. Terjadi pertempuran, mulai digigit-gigitin. Zakus mau pergi kemana? Tyrant Revenge-nya begitu singkat, begitu dekat, dan dia pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu tadi combo loh. Reverse time, ditaruh time bomb, ditaruh trap. Taruh trap. Tinggal Rhapsody. Lu udah bisa kemana-mana. Juga di kemana-mana kalau kena. Ada Granger juga yang siap untuk Rhapsody aja. Cukup Rhapsody aja. Enggak perlu dengan Dead Sonatanya. Udah berhasil mendapatkan. Diambil barusan gold buff-nya sama si Eson. Aduh. Kenapa? Cuman untuk anak-anak dari RSGMY juga tadi sebelumnya udah bagus banget melakukan sebuah inisiatif di mana mereka menyergap langsung ke arah Oheb. Tapi Kaiser di bagian atas langsung aja di bagian bawah ini dia ditarik dengan adanya reverse time. Tyrant Revenge udah mulai di-charge. Akankah dilompatin? Ya berhasil. Tyrant Revenge langsung aja mundur hanya untuk kali ini. Ada Purify yang masih aktif dari tubuh Harit menyelamatkan dirinya dari sebuah perangkap, dari sebuah kejaran yang dilakukan. Tapi untuk Lexia di bagian turtle-nya, Pakitonya harus nggak bisa bertahan. Sementara untuk turtle sedikit lagi, siapa yang akan mendapatkan turtle? Yang turtle berhasil didapatkan oleh Lexia. Zakusnya udah harus menghilang untuk kedua kalinya. Tapi untuk double kill kali ini berhasil didapatkan oleh Granger. Begitu baik dia mendapatkan poin-poin kill tambahan. Bahkan Zanasminya udah diejam-ejam aja di arah mid-nya. Bahkan Loleals kali ini dengan objektif sudah mendapatkan 285, bahkan menuju ke 300 untuk
Cold Shield-nya. Wow, udah menuju ke tajir juga dari tim RSG Malaysia. 2 objektif didapatkan, Turtle dan juga Turret. Iya, ini dia item-item yang untuk di early game seperti ini. Yes, untuk Benedictanya lebih masih untuk main defense. Yep. Gak ada item-item yang Satu warnanya udah Scarlet Maut kali ini Hilang. bahkan dihilangkan dengan perpaduan combo Ciamik Lesia. Tapi kita lihat Izanasmi-nya harus mundur lagi. Ada Wise dan juga Oh My Venus yang siap sedia untuk menumbangkan seorang Izanami. Oke, itu dia di bagian tengah. Tyrant Rage-nya kena, akankah ada follow up damage di bagian belakang, tapi untungnya masih ada Flicker. Dan juga barusan kita lihat Lexia, hanya saja Zakus masih ingin lebih, tetap dikejar, tetap diikutin kemanapun dia pergi. Dead Sonata harus dikeluarkan. Udah ada satu puncher ke bagian depan, Tondrosnya juga Phantom Execution, tapi ternyata tidak kena. Kehilangan momen. Bisakah untuk kali ini Lancelotnya balik ke bagian belakang? Hanya saja itulah yang terjadi akibat dari kehilangan momen. Lancelotnya pun harus meregang nyawa. Gila, itu momen yang sangat mahal untuk seorang Lancelotnya. Setitik lagi padahal seorang Wise harus meninggoy, tapi ternyata dikembalikan. Tapi kali ini kita lihat dari seorang Kaiser udah sendirian, udah kena trap dari mana-mana, tapi masih ada flicker untuk mundur. Dan Kaiser yang selamat dari perburuan seorang Wise, Oma Venus dan juga Eson. Memanfaatkan pasifnya. Dia dapat absorb. Ya, tapi dibayar dengan flick ya. Iya. Dibayar dengan flick. Tetap bisa selamat ya. Rame loh tadi yang nangkep dia di bagian bawah. 3 orang. dengan dua spell yang bisa, ya udah buat lu stun di tanah aja. Ya ampun, sama-sama mengeluarkan permainan yang sangat indah dari arah JMW dan juga Blacklist Internasional. Time bombnya, reverse time-nya sangat mengganggu karena Zakus, tapi Zakus masih bisa mengeluarkan, belum ada target terlihat, hanya saja dia mengantarkan nyawa. Tepat berada, Tyrant Rage-nya nggak mendapatkan follow up damage hingga mengakibatkan dia pun harus hilang lagi. Iya, dan kali ini Turtle dia udah begitu leluasa untuk dicolek-colek oleh tim Blacklist Nasional. Kita lihat Lels udah punya damage yang cukup sakit karena Eson. Turtle bisa diamankan oleh seorang Wise kali ini. Melakukan reset kembali, melakukan setup ulang kembali sebelum terjadi peperangan. Karena Turtle dan juga objektif udah bisa diamankan. Tinggal dari tim Blacklist Nasional mencoba untuk ke arah bawah, mencoba untuk mengejar pergerakan dari seorang Lowlels. Karena Lowlels ini juga menjadi gimmick. Bukan gimmick. Momok. Menjadi momok Pak Momok. ya. Menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan. Cuman untuk eras JMW mereka setidaknya sekarang udah menang objektif. Mereka udah dapat di bagian atas turretnya, bahkan di bagian tengah center turretnya juga udah dirobohkan gitu loh. Hanya tinggal bagaimana mereka mengatur dari tempo permainannya, pola permainan yang enggak melakukan blunder. Ya mungkin aja mereka bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Dan sekarang Oheb-nya mundur ke bagian belakang, siap untuk mengeluarkan satu Oke, ini dia Tyrant Rage-nya mendadak dengan purify yang dia miliki. Dia bisa langsung terlepas, Zaman Force-nya dikeluarkan. Hanya saja ini salah satu hal yang harus kita patut respect ya. Dia melawan egonya. Nggak mau diterusin, nggak mau dikejar Om tadi. Emang benar-benar dia langsung balik mundur. Dan juga time journey tadi masih disimpan sama Eson. Iya. Dia nggak asal langsung mencain time journey-nya karena merasa bahwa ini cuma 2 sih. Santai aja sabar dulu. Benar, masih sabar dulu, tahan dulu sampai benar-benar untuk team fight yang besar. Iya, tapi kita lihat di mid lane-nya kali ini Lesianya udah dikejar-kejar sama seorang Edward. Kali ini Izanasmi disusul dari sisi kanan di sana ada Wise dan juga Oma Venus. Oheb saling berjibaku dan bahkan mega kill diamankan oleh seorang Wise. Bahkan nggak mau sampai di situ doang. Kufranya juga dari seorang Zakus sudah terus tumbang kali ini. Zaizer, Lowlels dan juga Izanasmi mundur ke belakang. Objektif kali ini dari tim Blacklist menuju ke arah mid, mencoba untuk direalisasikan. Wah. Sebuah serangan kejutan lagi dipertontonkan oleh anak-anak Blacklist. Di mana tadi untuk Lancelot-nya mendadak berhasil diculik. Ada satu korban juga di bagian tengah. Menjadi ataupun mengakibatkan untuk di bagian atas objektifnya berhasil diambil satu. Ada satu orange buff juga yang sekarang langsung di-invade habis. Dan Wise-nya mendapatkan orange buff gratis. Ya, dan kalau kita lihat memang di awal-awal di sini ya Blacklist mereka agak tertekan karena mereka build-nya itu item defense dulu. Iya. Nah, ini masuk ke mid game ini udah mulai nge-build ke arah item damage. Nah, harus gimana? Apakah mereka sudah siap akan hal ini? Oke, mereka nabung dulu di awal-awal, tapi untuk sekarang Zakusnya again and again gak ada follow up damage. Iya, ini sedikit pun. Zakus dari tadi berusaha untuk mencarikan opening untuk teman-teman yang lain. Teman memang butuh item kali ya. Jadi gak ada siapa-siapa dekat dengan Zakus, jadi harus terpick off berulang kali. Seperti itu juga. Tapi setidaknya apakah tadi jarak Zakus dengan teman-teman jauh banget? Jauh apa nggak harus didekatkan dulu jaraknya? Betul. Ya kan? Karena dari tadi Zakus nggak dapat follow up damage sama sekali loh. Tyrant Rage-nya berkali-kali mengenai ke arah anak-anak Blacklist. Cuman apalah daya. Abis Tyrant Rage ya
Mau ngapain lagi Apakah gitu. Kufranya harus bikin BOD? Waduh, tepokannya sakit banget dong tuh. Tapi BOD, bicara BOD, Wise sekarang sudah punya BOD item damage. Yap, akhirnya. Pertamanya dia setelah Raptor dan kita lihat impactnya nanti seperti apa. Oke, ini dia udah mulai berkumpul seperti di bagian tengah. Kita lihat Zakusnya udah mencari posisi, namun untuk ini Izanami langsung tergigit tapi berhasil untuk mengeluarkan satu Brilliant of Order yang mengakibatkan dia pun bisa selamat dari area tersebut. Iya, dibakar tapi di itu sana. bom-bomnya dari seorang Eson udah membuat Izanami kekurangan darah bahkan sampai setengah, dan kali ini Wise-nya dan juga Eson harus berhati-hati karena 3 orang dari RSG Malaysia udah berada di area mid lane. Oke, langsung aja lagi terkena di Sonata, bagian boom! ada trapnya bagus banget sih itu, di mana Izanami harus langsung menghilang tanpa sempat dibantu oleh rekan-rekannya. Bahkan untuk sekarang di mana posisi dari Zakus udah berhasil didapatkan. Pertempuran terjadi di bagian bawah. Ini dia Alecto Final Blow mengejar langsung punchernya. Untungnya masih bisa kabur, Om. Iya, sama-sama tipikal assassin yang sangat lincah ya. Yap. Buat di bottom lane-nya dan My Venus. Apa yang terjadi? Satu tiupan Yap. tadi. Disentil sedikit udah balik lagi tuh ke base pasti itu. Iya, kayaknya dia ketemu Lolils. Ketemu Beatrix-nya Lolis ya tadi ya, bahkan sampai sekarang full mouth banget tadi dan harus mereset kembali. Dan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Yap. Good morning Sunshine. Itu dia Lordnya di bawah menit ke-12 sepertinya dari Blacklist. Untuk mau mengambil ke arah Lord ini ataupun dari RJM, mereka harus menunggu dulu di menit ke-12. Mereka santai terlebih dahulu sebelum nantinya daripada mereka mengambil duluan, mereka belum siap untuk melakukan setup. Ya udah jadinya bakal kacau. Ya di sini kan ada Lord, jadi mesti hati-hati juga untuk kedua tim. Dan kali ini kita lihat dari Lolelsnya udah mulai ditumbangkan saja oleh tim Blacklist Nasional di sana. Bener-bener gotong royong yang baik sekali dari 3 player ini, mencoba untuk mengejar seorang Zakus. Nggak mau sampai di situ aja. Kaisernya menjadi pilihan utama dari seorang Edward, tapi sepertinya dari kedua hero ini, dari kedua tim ini saling menjaga posisi terlebih dahulu karena mereka mengejar objektif ke arah Lordnya. Iya, tapi di bagian tengah coba lihat Lancelotnya melakukan Kerja, ya? sebuah semi split push, Om. Split dulu Split dia. push, tapi masih belum berhasil. Namun di arah yang berbeda ada Lord yang udah mulai dicolek-colek. Di bagian atas sana ada satu orang yang langsung Kaiser. ditangkap begitu aja. Kaisernya nggak bisa kabur dan menghilang dengan sangat cepat. Oh my god. Ini- Ini opening buat Blacklist buat dapetin Lord. Apalagi Lordnya udah di enhance. Benar. Ini yang dari tadi mereka tunggu ada opening seperti ini, mereka akan fight dapetin satu di atas menit ke-12. Oke. Start Lord. Itu dia. Dan Dan mendapatkan- Lordnya pun didapatkan. dapat Lord dan juga dapat kill juga. Iya. Bonus Gila. ya. Bonus banget. Buy one get one. Hadirilah. Ya, dan ini udah terlihat ya bahwa sekarang item-item damage sudah mulai dibuat oleh pemain-pemain dari Blacklist dan dari RSG Malay. Item defense-nya cuman Kufra kalau kita lihat. Yang lainnya ada Brute Force ya, yang lainnya belum sih. Baru ke arah Kufra. Jadi di sini cukup tipis sekali, dan kalau sampai Blacklist dapetin satu opening dengan reverse time, wow. Yap. Apalagi ke arah Beatrix sih, Lolils harus berhati-hati. Ini dah, Tapi lihat Lolis. Edwardnya tuh, udah mulai sneak peek aja, mencoba untuk mencolong siapa yang paling belakang di sana, dan datang dia kali ini mencoba untuk mengejar Lolelsnya, masih bisa mundur ke belakang kali ini. Dexianya udah sekarang tuh maut, bahkan Zakusnya harus tumbang. Udah ada Jamal Force dikeluarkan, objektif mencoba untuk diamankan, tapi kita lihat Kaiser juga sekarang tuh maut. Lancelotnya harus tumbang dan Lord sudah berada di top lane kali ini. Edward mencoba untuk mengejar seorang Lolels kali ini dengan final blow-nya, tapi belum bisa dikalahkan seorang Beatrix-nya. Oke. 3 orang harus berjibaku menahan fight-nya. Damage yang dikeluarkan, namun untuk kali ini kita lihat aja ada satu time journey menyelamatkan, tapi Haritnya udah berhasil diambil. Popolengkupa datang di bagian tengah, wave minion dihantarkan di bagian atas, wave minion masuk untuk Izanami masih aja berusaha untuk menghilangkan wave minion. Tapi best turret-nya berhasil dihancurkan, berhasil diambil. Kemenangan mutlak untuk Blacklist International. 2-0 tanpa balas. Kemenangan mutlak bagi Blacklist Nasional membuat tim RSG Malaysia harus turun ke lower bracket berhadapan dengan Bigetron Alpha. Oke.